dari koperasi. Maka itu tadi Bapak. Dalam apa keuntungan yang memang diberikan oleh teman-teman kaitan dengan kulit Parbon Palate ini, hasil kajian-kajiannya, sehingga tadi sudah diperbandingan jauh sekali datanya, hasil yang memang hasil dari hasil pengolahan ketika melakukan pertanian. Kami mohon juga, ini karena ada 8 desa di Citapu dan memang di areal dari Kecamatan Mekar Baru ini adalah mayoritas pertanian, sekitar 90% ya Pak ya, mengelola pertanian. Maka mudah-mudahan ke depan itu bukan saja untuk membantu terkait dengan pupuk ini, akan tapi ada sebuah sentra untuk bekerja sama kaitan dengan hasil panennya gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan teriring dengan pendampingan ibu ini, bisa Bapak dan Ibu ini bisa menjadikan ikon bahwa di Mekar Baru ini adalah ada sebuah hasil pupuk yang menelurkan atau juga memproduktivitaskan panennya ini jauh dengan hasil olahan pupuk-pupuk yang modern atau pupuk-pupuk apa namanya, kimia ya maksudnya ya, kimia. Jadi ini non organik bahasanya kan, ini sebutnya organik ya. Non organik apa organik? Ini organik. Jadi kalau tidak ada kali saya dengan sisi non organiknya dia, dengan sisi modern yang memang ada alat kayak seluruh. Kalau ini kan hanya pencampuran. Jadi sehingga dengan adanya tambahan pupuk kimia ini dilakukan oleh perangkat ini adalah menambah penghasilan dari hasil olahan yang dilakukan para petani. Dan keuntungan selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian para petani. Artinya apabila ada hasil yang meningkat, maka secara otomatis perekonomian kita akan hidup Pak. Jadi luar biasa, ini adalah sebagai media, sebagai alat. Ketika pertanian ini diolah dengan baik, maka perekonomian akan hidup. Seperti itu Pak ya. Itu karena zaman-zaman dulu memang kehidupan kita itu sebelum ada modernisasi perusahaan larinya bagaimana kita mengembangkan pertanian ini baik. Jadi sehingga ada olahan-olahan yang bagaimana juga dalam per kotak atau juga per hektar itu adalah lebih mendapatkan beberapa ton ya kasarnya Pak ya. Kenapa? Karena diolahnya adalah sungguh dengan bukan asal saja, ada alat-alat atau ada cara-cara yang menambah hasil produktivitas pertanian itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya bantuan pupuk organik ini justru memberikan efek panen yang lebih cepat dibandingkan saat menggunakan dengan pupuk kimia. Jadi non organik ini luar biasa. Jadi harganya juga lebih murah Bu ya, lebih mahal. Akhirnya juga lebih sesuai dengan kualitas. Kalau kualitasnya tambahnya bagus, ya kayak kita aja pengen hal yang bagus, ya harus melakukan yang bagus lagi. Gitu Bu ya, yang wajar. Tinggal colek di dinas saja gitu. Nah, tinggal colek di dinas saja. Mudah-mudahan kata Pak Lurah ada bantuan-bantuan lain yang bisa untuk membantu juga nanti peran-peran kegiatan ini, mudah-mudahan karena memang sudah ada, kami melihat juga rilis dari kementerian terkait bagaimana untuk menggenjot ketersediaan pupuk untuk tingkat pertanian. Menurut Direktur Pupuk dari pestisida Dirjen PSP Kementerian Pertanian, yang disebut Kemenfam, yang disebut namanya adalah Muhammad Hatta. Jadi Bapak tahu nih Kementerian Pertanian siapa? Kalau tanya ibu siapa? Ibu Ipon. Ya siapa tahu dapat terlibatkan gitu. Kita jawab gitu kan, udah tahu kan? Muhammad Hatta, ya itu kan begitu ya. Nanti ada kuis-kuis lain ya Bu ya, kuis-kuis lain lah untuk meningkatkan menggugahnya para gapoktan untuk lebih semangat gitu Pak Lurah ya. Dari Pak Lurah juga nggak apa-apa, atau dari nanti saya usulkan dari Pak Camat juga nggak apa-apa gitu. Gitu artinya bahwa kita mengingat terus mendorong pihak terkait agar bisa bersama-sama mendongkrak hasil pertanian di tanah air, karena hal itu penting karena bisa berdampak positif terhadap mewujudkan ketahanan pangan
di tanah air juga. Jadi meningkatkan produktivitas, kehidupan maju, ekonomi, ketahanan pangan kita juga akan bagus, akan baik untuk melakukan dan para generasi kita selanjutnya. Dari apa ya? Ketika sudah ada pemberian atau juga bantuan dari pupuk organik kepada petani, sekarang kita lihat hasilnya, katanya Pak Lurah juga tambah oke, tambah bagus dan semangat. Justru yang membantunya senang, para petaninya juga harus senang juga Pak ya. Para gapoktan juga senang kan gitu melihat kondisi seperti ini, Pak Lurah senang, dan mudah-mudahan adalah menjadikan suatu kita kembali kepada kita dalam menjadi keberkahan buat kita semua. Tujuan hidup kan seperti itu ya Bu ya. Iya, ketika hasil panen kebutuhan kita dilakukan, intinya bagaimana menjadi suatu keberkahan kehidupan untuk kita. Oh, ini hasilnya luar biasa. Ini itu ketan apa bukan? Biasa, serai biasa. Itu ngambil lagi. Nanti kita juga di sini kemarin disindir juga. Ini ketan. Oh, yang biasa. Nanti ada juga ciri-ciri kualitas Pak. Kalau di sana di daerah mana pertanian itu Pak, yang disebut pertanian di daerah Kerawang ya. Nah, luar biasa pertanian kita, jangan kalah juga. Ada ciri ikon dan ciri khas dari Mekar Baru, karena hamparan kita masuk dari sini. Saya juga tetangga sebelah Pak dari Mau melihat hamparan di sini luar biasa. Apakah kata orang sana ada beras pandan wangi di sini? Belum ada Pak Lurah ya? Pandan wangi? Oh, sudah. Oh, sudah ada. Nah, itu coba diberikan kembali Pak, dimensoskan supaya orang pada tahu. Sudah hilang. Oh, sudah hilang. Nah, itu diadakan kembali Pak, dibangkitkan kembali. Ya, nggak ada bibitnya. Oh, nggak ada bibitnya. Dengan nanti peran bibit ini Bu, tolong. Nah, disiapkan. Kasih oprus buat Ibu. Alhamdulillah itu masukan supaya juga dikenal dengan adanya beras pandan wangi. Memang mohon maaf ini rasanya juga beda, tapi ketika saya diajak makan di rumah Pak Lurah juga pandan wangi. Di bawah sengkengnya itu ditaruhin pandan. Menjadikan kuah bukan begitu Lurah. Itu sama. Ini pandan wangi katanya. Jadi jangan disulap lah, saya jangan dibohongin Pak Lurah. Besok mah katanya Pak Sekam, mudah-mudahan kita akan menyebar pandan wangi di Mekar Baru supaya beras atau padi-padi kita ini bisa dikenal, bukan saja di wilayah Keronjo sebagai orang tua dulunya, atau Kresek atau juga Gunung Kaler, tapi daerah-daerah yang di perkotaan bisa akan belanja di sini. Mudah-mudahan pabrik-pabrik juga menjadikan sentra Bu, tempat yang memang di sini padinya bisa dikenal, terkait juga ada pandan wangi. Kami juga berharap dengan kerjasama ini di desa juga ada peran-peran untuk bagaimana meningkatkan perekonomian yang ada di BUMDes Bu. Ini Kemendes juga menekankan bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ada. Sekarang juga ada regulasi baru tentang Cipta Kerja Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya ada peran BUMDes. PP-nya juga ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bisa bekerja sama apa saja, bukan saja hanya perdagangan, nanti pertanian juga bisa dilakukan di peran-peran Badan Usaha Milik Desa. Karena Badan Usaha Milik Desa itu di BUMDes itu bisa dianggarkan dan dialokasikan kepada dana desa. Betul Pak? Betul. Nah, ini salah satunya akan menggagas obat-obatan pertanian, sekaligus nanti bisa ke depan kolaborasi dengan tadinya berasnya Pak untuk melakukan di peran BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Seperti itu, mudah-mudahan menjadikan suatu daya tarik kepada di wilayah kami Kecamatan Mekar Baru. Ini luar biasa tadinya. Nggak apa-apa ya Pak, itu sebagai contoh. Iya, buat contoh ini luar biasa.
yang sudah terbukti Bu ya dengan melakukan pupuk lapor inilah jadi nanti bisa mengenalkan ke desa-desa lain. Ini baru baru Pak. Nanti ada desa-desa lain Bu dari 8 dari Cijeruk, ada apa? Waliwis, ada Kelutuk, Sampai Dalam, Gandaria dengan Jenggot, Kedaung, dan Jenggot. Ini juga hamparan sawahnya juga luas sekali. Ini butuh perhatian, butuh sama-sama pendampingan, butuh sama-sama memberikan terbaik lah untuk pemerintahan di Kecamatan Mekar Baru, karena di sini adalah mayoritas dari 90% wilayah pertanian. Dan juga kepada ini adalah orang-orang hebat juga, nanti tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika belum tersentuh untuk melakukan pupuk ini, ayo kita bersama-sama melakukan pupuk yang sudah dikelola oleh PT Nusantara ini yang disebut pupuk Panbon Malaka. Ini sudah terpuji. Izin Ibu, bukan di sini saja, barangkali sudah beberapa daerah. Kalau untuk sosialisasi Ibu kelurahan. Oh gitu, mudah-mudahan setelah ini ada di desa-desa lain. Kamu-kamu Mekar Baru. Woi Pak Jaki betul juga luar biasa. Apa Pak? Itu padinya Pak ya. Jadi fasilitas yang dilakukan baru ini. Untuk besar launching memanggilkan Bapak Bupati, kami siap memfasilitasi kantor yang ada di kita di Kecamatan Mekar Baru. Tempat kami sediakan, sound system kami sediakan, nanti bareng-bareng ngobrol dengan Pak Camat untuk membuka sayap lebar-lebar. Tidak hanya Mekar Baru, 8 desa teriring di sana diakomodasi dikumpulkan, dikoordinasikan. Kami siap secara fasilitas untuk tempat. Begitu ya Bu ya, tempat parkirnya ada, tempat aula, ruangnya juga ada. Nanti kita bersama-sama, karena ini ciri bukti bahwa ini keteguhan membangun negara untuk kita. Karena kita orang pemerintah harus bisa bersinergi kepada pihak-pihak lain. Ini perintah dari Kementerian Pertanian seperti itu Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas nama pimpinan. Terima kasih. Kita sportif, kita lakukan dengan baik, kita dukung Ibu dan Bapak yang punya peran gagasan untuk bagaimana meningkatkan pertanian yang selayaknya dan semestinya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, peningkatan pangan kehidupan di daerah kita, dan selanjutnya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiqh wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sekda selaku perwakilan dari kecamatan. Kemudian sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Badri selaku perwakilan dari BPP Kronjo Mekar Baru kepada belum. Oke, siap. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Impor selaku perwakilan dari PT Niaga Pupuk Nusantara. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini kepada Bapak Kepala Desa Mekar Baru, juga atas kehadiran dan waktu yang disempatkan Bapak Sekda mewakili Bapak Camat Mekar Baru dan Bapak Ketua Gapotan dan semua anggota Gapotan, Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya Ivon mewakili PT Niaga Pupuk Nusantara. Saya sebagai Direktur Marketing melihat hasil yang selama ini kita tunggu Bapak, dari kita mulai demplot mulai tanggal 4 Januari ya Pak kalau nggak salah sampai saat ini, itu saat waktu yang lama saya tunggu dan benar-benar seperti apa ya nanti hasilnya. Dan ternyata 2 minggu setelah demplot saya di video call, ada Bapak Jai, Pak Lurah,
dan staf beserta ketua Gapoktan menyaksikan pertumbuhannya Pak. Pertumbuhannya sudah kelihatan bahwa umur 2 minggu itu sudah pertumbuhannya banyak anakannya, kemudian tidak ada rumput di sekitarnya, pertumbuhannya bagus, hijau sekali. Itu sudah 50% saya senang. Belum penuh. Nah, ketika hari ini akan diacarakan panen raya dengan hasil yang didapatkan luar biasa, alhamdulillah. Berarti apa yang saya sudah cita-citakan bisa membantu para petani untuk meningkatkan hasil panennya, insya Allah akan terbukti. Seperti slogan pupuk Pambon Malaka, pupuk berkualitas hasil melimpah. Dan di Gapoktan pun punya slogan Bapak, bangga menjadi petani. Alhamdulillah. Baik. Memang pupuk Pambon ini belum banyak dikenal Bapak, karena ini adalah magnesium seri yang sudah terkenal urea, NPK, kemudian yang lainnya. Nah, di sini kami memperkenalkan di daerah Jawa, terutama Pak, karena ini adalah hasil tambang dari Aceh yang kita produksi di Aceh. Kemudian kami membuka kantor distributor di Bekasi gitu. Jadi kita memperkenalkan pertama kali ini sebagai pioner project develop tadi di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Mekar Baru. Alhamdulillah. Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusias Gapoktan di Kelurahan Mekar Baru yang berkenan dan menyambut baik akan mengaplikasikan pupuk ini untuk tanam yang musim tanam berikutnya. Dan alhamdulillah dari pihak pemerintahan juga mendukung untuk pengembangan selanjutnya. Bagaimana pupuk ini bisa diterima lebih luas lagi di beberapa desa, tidak hanya desa, beberapa kecamatan dan mungkin tingkat kabupaten dan insya Allah. Selamat datang. Baik Bapak, memang kedepannya kami sangat berkeinginan tidak hanya pupuk, kebetulan di perusahaan kami kita juga memproduksi alat pertanian dan penyediaan bibit tanaman, buah dan sayur. Ya, jadi kami mendukung ketahanan pangan integrated. Kalau sawah tuh biasanya dibutuhkan alat pertaniannya Bapak. Sekarang traktor pun sudah tidak mencangkul lagi, ada traktor yang bisa mengolah tanah, tinggal Bapak nyetir aja bisa jalan, semua sudah tertata rapi. Insya Allah nanti ada drone untuk pupuk ya Bapak. Jadi petani sekarang sudah mengikuti teknologi modern. Jadi hasil pertaniannya nanti pun diolah secara modern, menghasilkan harga yang nanti akan lebih baik Pak, karena kualitasnya lebih baik insya Allah. Di sini kami tim juga ada pengusaha yang hadir, insya Allah bisa mempromosikan di Kelurahan Mekar Baru itu loh, banyak stok padi dengan kualitas yang bagus. Saya nanti mohon izin Pak Lurah, kalau sudah diserap seperti apa saya minta sampel ya untuk saya bisa promosikan juga hasilnya seperti ini yang sudah terjadi. Minta kabarnya bagaimana Bu? Boleh. Tempel aja tempel. Kalau nggak saya juga bisa ke Bulog kan Pak nanti. Iya bisa, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak, dan kita mungkin akan menyaksikan panen raya ini untuk pertama kali di Kelurahan Mekar Baru. Dan berkenan Pak Camat, Pak Sekcam, kami sudah diskusi dengan Pak Lurah bahwa stokis atau keagenan akan dipegang oleh BUMDes Kelurahan Mekar Baru. Luar biasa. Saya ngomong pas ya. Sangat tepat, sangat tepat. Luar biasa. Sangat tepat, ya. Jadi nanti beberapa desa mohon juga diarahkan bisa belanja pupuk di BUMDes. Makanya kita kumpul nanti Bu, 8 desa. Iya siap Bapak, ya, siap. Ya. Jadi izin secara simbolis saya akan menyerahkan persyaratan agennya apa toh? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah izin saya mau simbolis menyerahkan satu sak pupuk kepada Kepala Bapeten, satu sak kepada Kelurahan Mekar Baru sudah ya.
Salam Bundes. Ya. Agen Buku Pambon. Ya, Tremendes. Kepada Ketua Gapoktan, dipersilakan maju ke depan untuk penyerahan simbolis pupuk Pambon Purwakarta. Bapak Buang, ya dipersilakan maju ke depan untuk penyerahan secara simbolis. Ini yang mana? Ini persyaratan agen menjadi agen Oh, iya. Pambon. Persyaratan agen ya, didokumentasikan. Tangerang Gemilang Ibu. Oh iya. Oh iya sama Tangerang. Ya. Tangerang Gemilang. Ya, ya, kali laki-laki siap semua ya. Ya. Tangerang. Bisa. Tangerang. Gemilang. Tangerang. Gemilang. Bapak Sulis penyerahan buku Kepada Gapoktan mana? kepada Bapak siapa? Pak Buang. Ketua Gapoktan. Berapa aja? Oh, Pak Puden. Ya dong. Pakai masker Pak? Biasa nggak pakai masker ya? Ada masker nggak Bu? Ini saya ada. Ada. Ada masker. Oh, ada. Nah, Masker ini nggak apa-apa? Ya, saya banyak kantong pedu dengan masker. Udah bawa pulang ya maskernya Pak ya. Angkat. Ya. Penyerahan pupuk Pambon Purwakarta secara simbolis pada perwakilan Ketua Gapoktan. Selamat Pak. Ya, beri atas diperlukan yang satu lagi kepala desa. kepala desa. Ya. Tadinya Hasilnya. Hasil Bapak yang bawa siapa? Kak Gapoktan yang menyerahkan dari Bapak Goptan serahkan. Goptan. Nanti bakal Pudin yang mewakili. Ini pakai dulu, ini pakai maskernya pakai dulu. Ya, silakan ke Ibu. Diserahkan ke Bu Ipon selaku hasil ya, penyerahan padi hasil penyemayan. Ya. terima kasih. Terima kasih. Sudah? Masih? Satu lagi nanti Pak Badri, tinggal satu lagi nanti. Habis ini nanti baru kita ketawa ya. Siap. Nanti kita foto bersama dulu sebelah sana Pak di depan langsung. Oh ya, siap. Satu sama Pak Badri. Ya, lagi nimbangkan sampelnya. Iya padinya. Ya kan yang gemuk itu Pak ya? Itu mah kalau nggak salah mah kalau orang sini ngomongnya IR ya. Oh iya. Kalau ini IR ya, saya 445 ya. Berapa? Semua. Ini isi semua. Open itu ya. Tidak langsung kering ya. Udah Pak Badri silakan. Ya, bisa Pak Badri? Iya, Ya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Badri selaku DPP Projokan Baru. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Sekcam Kecamatan Pekanbaru, Pak Udin ya. Nah, yang terhormat dari perusahaan perusahaan Niaga Pupuk Nusantara dalam hal ini pupuk Pambon Malaka. Yang terhormat Pak Kades Mekarbaru dan yang terhormat Bapak-bapak
ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang cerah ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa selalu bisa beraktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan insya zamani sinar rohani. Amin. Mohon izin Pak Sekam, kaitan masalah aplikasi pupuk Panduan Malaka ini kali pertama di Desa Mekar Baru, mungkin di Kecamatan Mekar Baru ya, sekecamatan Mekar Baru, terutama untuk aplikasi di tanaman padi sawah. Ini merupakan hal yang sangat istilahnya awam bagi, termasuk saya sebagai petugas penyuluh pertanian Pak, wilayah Desa Mekar Baru. Hal yang awam bagi saya dan mungkin petani, karena kebiasaan para petani di Desa Mekar Baru ini kebiasaannya selalu memakai pupuk non organik lah ya, termasuk mungkin urea, SP, NPK dan yang lainnya. Mungkin ada sebagian yang pakai pupuk cair. Nah, jadi pupuk Panduan Malaka ini merupakan pupuk pertama kali yang diaplikasikan oleh petani Mekar Baru. Mudah-mudahan aplikasi pupuk Panduan Malaka ini jangka panjang ya Bapak Ibu ya, gitu ya, jangka panjang, artinya untuk tujuan mengembangkan, mungkin kalau saya berpikirnya ke hasil, larinya ke hasil. Buat apa penggunaan pupuk kalau tidak menghasilkan produktivitas yang tinggi gitu. Nah, yang petani yang inginkan itu penggunaan aplikasi yang meningkatkan hasil produktivitas gitu ya, sehingga petani kita ada peningkatan dari segi hasil. Itu yang pertama. Saya selaku penyuluh pertanian Pak, Bapak Ibu, jadi memang penerapan di tingkat petani ini ya secara bertahap, artinya tidak secara langsung. Sekarang tanam, pemupukan sampai panen, hasil bagus. Nah, jadi mungkin kaitannya dengan pupuk Panduan Malaka ini kita secara bertahap. Nah, ini kan awalan gitu ya. Jadi mudah-mudahan semakin sering, insya Allah ada peningkatan. Itu yang diharapkan gitu ya. Jadi langsung aja ke dari hasil Pak, Bapak Ibu. Jadi saya tadi ke sana menyusuri, jadi kaitan pengambilan sampel Bu. Jadi ada kiat-kiat tersendiri untuk pengambilan sampel ubinan. Jadi dalam hitungan per hektar itu bisa kita tentukan hasilnya, hasil produktivitasnya sekian ton. Nah, berdasarkan hasil tadi pengambilan sampel 2,5 meter persegi, nah itu didapatkan dengan hasil produktivitas 6,8 ton per hektar. Nah, itu mewakili untuk luasan 1 hektar itu ya. Tidak menutup kemungkinan nanti musim depan dan ke depan kalau pakai pupuk Panduan Malaka lagi, insya Allah ada peningkatan. Harapannya seperti itu. Nah, jadi boleh dikatakan ini menurut saya cukup bagus. Tinggal aplikasi para petani mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu, Pak Sekjam, dari saya. Saya sebetulnya malu ini karena saya paling muda Pak, gitu ya, paling muda. Jadi bukti saya gemeteran gitu, apalagi saya baru istilahnya ngobrol di depan Pak Sekjam gitu ya. Jadi itu aja Pak perkenalan dari saya. Mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan lagi kita bisa ketemu kembali. Normalnya berapa? Normalnya kalau penggunaan pupuk kimia ya, itu kisaran rata-rata di Kecamatan Mekar Baru 7 tonan 1 hektar itu. Kalau pemakaian pupuk non organik tanpa organik itu hasilnya 7 ton, bahkan ada yang 8 ton gitu. Tapi segini Panduan Malaka punten organik kan Bu ya? Betul organik.
Oh gitu ya, pemanfaatan mungkin unsurnya lebih ke organik. Nah ini boleh dikatakan menurut saya Lebih bagus. sudah bagus, dikatakan sudah bagus. Tinggal aplikasi, dosis segala macam, perawatannya harus lebih ini lagi gitu, lebih apa namanya, lebih teratur lagi gitu. Jadi ada saat-saatnya tanaman padi itu membutuhkan pupuk gitu. Jadi cukup segitu ya Bapak Ibu, Pak Sekjam. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badri yang sudah menyampaikan hasil dari pengamatan padi, hasil dari penyemayan padi pupuk Babon Melaka. Selanjutnya acara yang selanjutnya itu sekiranya acara tanya jawab, sekiranya Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang bertanya? Cukup. Kemudian acara yang selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, yaitu acara inti. Acara inti panen raya hasil dari penyemayan pupuk Babon Melaka. Secara simbolis ya. Udah belum kan ya? Oh ke sana, ya. Lapangan. Satu lokasi ada jamurnya dan kosong, ini kosong. Sedangkan ini pakai pupuk berisi padat, tidak ada hamanya, bersih. Iya. Sementara saya mewakili perusahaan, saya diberi kesempatan oleh Pak Kepala Desa di Kelurahan Mekar Baru untuk melakukan demplot. Dan bisa kita saksikan bersama, sekarang kita sudah mulai panen raya dengan hasil yang memang sangat memuaskan. Insya Allah memberikan kontribusi dalam rangka ketahanan pangan di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Mekar Baru. Insya Allah saat ini juga kami sudah berencana menunjuk Kelurahan BUMDes Kelurahan Mekar Baru sebagai agen pupuk Babon Melaka. Jadi udah bisa ini ya Bu, kalau misalnya kayak petani mau belanja pupuknya? Siap di bulan depan ya Pak ya, insya Allah. Karena sesuaikan dengan musim tanam. Ini kan panen dulu, kemudian insya Allah bulan depan sudah bisa belanja. Jadi desa-desa sekecamatan Kelurahan Mekar Baru silahkan datang ke BUMDes Kelurahan Mekar Baru. Insya Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 31, kita panen rayanya. Dan alhamdulillah saya lihat hasilnya sangat memuaskan dari hasil yang sebelumnya. Kalau yang dulu kita pakai yang biasa, hasil juga kurang memuaskan. Tapi alhamdulillah setelah saya pakai Babon Melaka, bekerja sama dengan Ibu Aibon sebagai yang dari PT Niaga Pupuk Nusantara, hasilnya alhamdulillah memuaskan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama masyarakat Desa Mekar Baru, kelompok taninya umumnya se-Kecamatan Mekar Baru bisa bekerja sama terkait dengan pupuk Babon Melaka.
seperti itu. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bagi kami, karena memang kita tidak ditutup-tutupin, kita bukti nyata, kita lihat hasilnya. Alhamdulillah dari yang cuma sedikit, kita lihat dari tempat yang lain sangat berbeda jauh. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan yang dari PT Niaga bisa juga mensupport untuk Desa Mekarbaru, khususnya umumnya Kecamatan Mekarbaru seperti itu. Tangerang Gemilang. sekali lagi, Tangerang Gemilang.